Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas karunia-Nya lah kita masih diberikan umur panjang, kesehatan serta rezeki yang insya Allah berbarokah hingga saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, yakni junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan makalah yang berjudul aliran-aliran linguistik yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Bintang Alamsyah dan rekan saya Fadilah Hanjani Putri. Poin yang pertama yaitu A. Pengertian linguistik. Beberapa definisi linguistik dari beberapa ahli telah kami cantumkan di makalah kami. Di antaranya yang pertama, Cair tahun 2007 mendefinisikan bahwa linguistik sebagai ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Kemudian pakar yang kedua, Lyons tahun 1981 menyatakan bahwa linguistik merupakan suatu ilmu yang objeknya adalah bahasa manusia yang dikaji secara ilmiah. Kemudian ahli bahasa yang ketiga yaitu Allan dan Corder tahun 1957 menekankan bahwa definisi linguistik dari sudut bahasa baik sebagai objek formal kajian maupun metodologinya. Kemudian poin kedua yaitu B. Pembagian aliran linguistik. Linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran, berbagai paham dan berbagai pendekatan, dan teknik penyelidikannya yang terkadang dilihat dari luar itu sedikit ruwet atau saling berlawanan. Namun semua itu menambah wawasan kita terhadap bidang dan kajian linguistik atau kajian bahasa. Beberapa aliran linguistik yaitu 1. Linguistik tradisional. Linguistik tradisional ini sering dipertentangkan dengan tata bahasa strukturnya. Bedanya, tata bahasa tradisional menganalisis bahasa pada filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktur berdasarkan struktur atau ciri formal yang ada pada bahasa tertentu. Bagaimana terbentuknya tata bahasa tradisional akan dibicarakan sebagai berikut. Yang pertama, A. Linguistik zaman Yunani dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad kedua sampai abad ke-5. Yang menjadi pertentangan saat itu adalah pertentangan antara fisis dan nomos dan pertentangan antara analogi dan anomali. Tokoh-tokoh pada zaman Yunani tersebut, yang pertama itu ada kaum Sofis pada abad ke-5, ada Plato pada abad 429 sampai 347 sampai 429 sebelum Masehi. Ada Aristoteles dari 322 sampai 384 sebelum Masehi. Ada kaum Stoik dari abad ke-4 sebelum Masehi, dan yang terakhir itu ada kaum Alexandrian. Nah, yang B itu ada linguistik zaman Romawi, merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Tokoh pada zaman Romawi yang terkenal antara lain adalah Varro dari tahun 27 sebelum Masehi sampai 116 dengan karyanya De Lingua Latina, dan Priscia dengan karyanya Institutiones Grammatica. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kelanjutannya akan saya serahkan kepada rekan saya Fadilah Hanjani Putri. Kepada beliau dipersilakan. Baik, selanjutnya yang C. Linguistik zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf skolastik. Yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain adalah peranan. Yang pertama, kaum Medistae, yang kedua, tata bahasa spekulativa, dan yang terakhir, Petrus Hispanus.
Yang D yaitu linguistik zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran, abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol yang perlu dicatat. Yang pertama, sarjana-sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan Arab. Yang kedua, bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasaan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan. Selanjutnya adalah yang kedua, linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri yang dimiliki bahasa itu. Tokoh-tokohnya adalah A. Ferdinand de Saussure, B. aliran Praha, C. aliran glosematik, D. aliran Virtian, E. linguistik sistemik, dan yang terakhir aliran takmemik. Selanjutnya, yang ketiga, linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Dunia ilmu termasuk linguistik bukan merupakan kegiatan yang statis, melainkan merupakan kegiatan yang dinamis. Berkembang terus sesuai dengan filsafat ilmu itu sendiri yang selalu ingin mencari kebenaran yang hakiki. Kemudian, orang pun merasa bahwa model struktural itu banyak kelemahannya, sehingga orang mencoba merevisi model struktural. Berikut model-modelnya. Model-model struktural yang pertama, tata bahasa transformasi. Yang kedua, semantik generatif. Yang ketiga, tata bahasa kasus. Dan yang keempat, tata bahasa relasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam linguistik, beragam aliran muncul sebagai hasil dari pemikiran dari para linguis sejak zaman sebelum Masehi hingga zaman modern seperti saat ini. Yang kedua yaitu aliran-aliran linguistik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, linguistik tradisional, yang kedua, linguistik strukturalis, dan yang terakhir, linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya.